Shalom. Shalom. Shalom dan selamat malam untuk semua wanita di SIB Seremban. Sebelum kita memulakan pujian dan penyembahan kita dan khotbah, mari kita serahkan diri kita dalam tangan Tuhan dan saya minta Sister Cecilia untuk mendoakan. Mari kita haleluya Tuhan, bersyukur Bapa kami sembah di nama Tuhan Yesus Kristus ya Bapa. Bapa, sebelum kami mulakan ibadah wanita kami pada hari ini Bapa, kami serahkan setiap pribadi kami di dalam tangan-Mu Bapa. Sucikan dan berkati kami Bapa agar kami dapat beribadah bersama-sama pada malam ini Bapa. Dan lewat daripada pujian penyembahan kami Bapa dan juga renungan-Mu Bapa, semua itu akan memberkati kami Bapa. Haleluya Bapa, dan kami mulakan hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Haleluya Tuhan Yesus, kami para wanita-wanita datang menghadap Engkau pada malam hari ini, membawa puji dan sembah kami ke hadirat-Mu. Biar kiranya puji dan sembah kami ini menjadi bau yang harum di hadapan hadirat-Mu. Haleluya Yesus Kristus. Mari kita sama-sama menaikkan lagu ini.
Kekuatanku hanya Kau Tuhan, harapanku hanya Kau Tuhan. Saat badai datang menggoncang, tak goyah ku bersamamu Tuhan. Tak mampu ku tanpamu Tuhan, sungguh tak kuat ku tanpamu Tuhan. Pegang erat tanganku Tuhan, jangan pernah Kau lepaskan. Hanya Engkau membuatku dapat bertahan. Hanya Engkau yang selalu ku andalkan saat aku ada di batas kekuatanku. Kekuatan janji-Mu memulihkan hidupku. Kami tak mampu tanpa-Mu, mampuku tanpa-Mu Tuhan, sungguh tak kuatku tanpa-Mu Tuhan. Pegang erat tanganku Tuhan, jangan pernah Kau lepaskan. Hanya Engkau membuatku dapat bertahan. Hanya Engkau yang selalu ku andalkan saat aku ada di batas kekuatanku. Kekuatan janji-Mu memulihkan hidupku. Kami tahu Tuhan, tanpa Engkau di hidup kami, tanpa Engkau yang memimpin kami, kami tidak tahu kemana harus kami melangkah. Namun kami tahu bahwa di waktu kami tidak punya kekuatan, Engkau ada bersama dengan kami. Haleluya Yesus Kristus. Dan pujilah Engkau Bapa kami. Hanya Engkau membuatku dapat bertahan. Hanya Engkau yang selalu ku andalkan saat aku ada di batas kekuatanku.
setiap badai kehidupan kami. Karena Engkaulah yang akan memberikan kami kekuatan. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Shalom semua wanita-wanita anggun yang ada di SIB Seremban. Bertemu kita sekali lagi di dalam ibadah online kita pada malam hari ini. Dan saya mengajak kita belajar berkenaan dengan satu tema firman Tuhan yang saya beri judul sebuah kehormatan, yang dimana teksnya saya perolehi di dalam Titus pasal yang kedua ayat 3 sehingga ayat yang ke-8. Ada satu kata bijak berkata, 100 tahun ke depan, orang tidak akan lagi memperdulikan kereta jenis apa yang kita pakai. Kita sedang tinggal di rumah besar, rumah papan, ataupun sebaliknya, ataupun berapa banyak keuangan kita yang tinggal di dalam bank. Tetapi 100 tahun ke depan, di mana dunia akan dikatakan semakin membaik, karena kita telah membesarkan anak-anak kita dengan luar biasa. Namun, belum pun 100 tahun, kita boleh melihat warna-warni kehidupan masyarakat di sekitar kita, di mana ada anak-anak yang membiarkan orang-orang tua mereka sendirian tanpa melihat kebajikan mereka, tanpa melihat keperluan-keperluan kehidupan mereka. Bahkan ada anak-anak yang bertindak memperlecehkan ataupun membiarkan dan memperlakukan orang-orang tua mereka dengan kasar dan sebagainya. Ada satu cerita, info yang di-forwardkan orang kepada saya dalam beberapa waktu yang lepas, di mana ibu yang sudah sangat uzur duduk di tepi jalan, dan bila seorang lalu dia melihat ibu ini dan dia membawa ibu ini masuk ke kereta dan menghantar dia ke hospital. Dan hasil pemeriksaan dokter dikatakan bahwa badan ibu ini dipenuhi dengan bekas-bekas luka, pukulan, luka-luka baru dan juga beberapa bekas luka yang sudah lama. Dan selain daripada itu, di mana beberapa tulang daripada si ibu ini yang sudah patah. Bila mereka menyoal ibu ini mengapa terjadi sedemikian, ibu ini berkata bahwa dia melarikan diri dari rumah anaknya karena tidak tahan diperlakukan kasar, tidak tahan diperlakukan dengan buruk oleh anaknya, bukan hanya sekadar anaknya tetapi juga cucunya. Itu sebab dia berusaha untuk melarikan diri daripada rumah itu. Tujuan saya menceritakan hal ini untuk kita pada malam hari ini bukan untuk mempengaruhi emosi kita sehingga kita menjadi khawatir untuk melihat masa depan kehidupan kita, tetapi cukup mencelikkan mata kita untuk melihat bahwa tanggung jawab kita menjaga, merawat anak-anak kita merupakan satu tanggung jawab, satu peranan yang sangat besar yang harus kita lakukan dengan baik. Wanita anggun, wanita yang saya kasihi di dalam Tuhan, untuk menjadi seorang ibu merupakan sebuah penghormatan, sebuah anugerah yang telah Tuhan berikan untuk kita.
Namun pun demikian, Tuhan tidak pernah memerintahkan, garis bawahi ini, Tuhan tidak pernah memerintahkan supaya semua wanita harus menjadi seorang ibu. Tetapi peranan seorang ibu itu diletakkan di atas seorang wanita. Maksudnya di sini bahwa walaupun mungkin engkau sebagai wanita yang sudah berkeluarga tidak memiliki anak-anak, namun engkau masih memiliki banyak anak rohani di sekitarmu yang memerlukan perhatian, memerlukan rawatan, memerlukan tanggung jawab kita sebagai ibu rohani untuk menjaga, mendidik, bahkan memelihara mereka. Kita tidak boleh menafikan di dalam masyarakat dunia ini ada beberapa masyarakat yang menganggap bahwa anak lelaki lebih penting daripada anak perempuan, sehingga layanan kepada dua jantina anak ini juga berbeza. Namun satu hal yang harus kita fahami, yang harus kita tahu, yang harus kita renungkan pada malam hari ini adalah dari anak-anak perempuanlah akan lahir suami, akan lahir anak-anak lelaki yang luar biasa. Jadi wanita-wanita yang saya kasihi di dalam Tuhan, baik anak lelaki maupun anak perempuan, semuanya harus dirawat, dijaga dengan sama, dengan setara, tanpa kita membanding-bandingkan mereka. Itu sebabnya firman Tuhan juga memperhatikan peranan seorang ibu. Menjadi seorang ibu adalah sebuah kehormatan, sebuah anugerah yang kita tidak boleh sia-siakan dan patut kita hargai dan berlaku seperti yang Tuhan telah rancangkan untuk seorang ibu. Malam hari ini Tuhan mau mengajar kita, Alkitab mau mengajar kita supaya kita menjadi seorang ibu, seorang wanita yang menjaga kehormatan kita sebagai seorang yang beribadah. Beribadah di sini bukan berbicara bahwa kita harus rajin ke gereja, perlu rajin ikut persekutuan, tetapi ibadah di sini dalam bahasa aslinya ada 3 makna. Hanya poin yang pertama akan kita belajar pada malam hari ini. Beribadah, poin yang pertama adalah membawa arti mengikat diri kepada Allah waktu kita hidup dan mati. Maksudnya di sini bahwa kita perlu bersandar sepenuhnya kepada Allah. Kita harus menyerahkan setiap segi kehidupan kita kepada Allah, termasuk kekhawatiran. Bahwa kita harus menyerahkan dan mempercayakan Tuhan di dalam segala kesukaran, dalam segala kekhawatiran kita, dan melibatkan Tuhan di dalam semuanya. Dan mari kita melihat di dalam ayat yang ketiga. Saya membaca ayat yang ketiga berbunyi begini. Ajarlah kaum wanita yang sudah dewasa, garis bawahi dewasa, supaya bersikap tenang, garis bawahi juga bersikap tenang dan patut. Apapun yang mereka lakukan, janganlah mereka kesana kesini mempercakapkan kejelekan orang lain, dan janganlah mereka menjadi peminum, melainkan menjadi pengajar kebaikan. Saya memetik perkataan dewasa. Perkataan dewasa ini bukan merujuk kepada usia seseorang, tetapi saya merumuskan di dalam ayat ini, perkataan dewasa ini saya merumuskan sebagai respon seseorang apabila dia menerima nasihat, dia menerima teguran, baik itu teguran berat, yang ringan ataupun sebagainya. Ketenangan seseorang saat dia menerima teguran, saat menerima nasihat, merupakan gambaran kedewasaan kerohaniannya. Sementara di dalam ayat ini juga menekankan bahwa wanita yang sudah dewasa itu harus memiliki sikap tenang. Karena kecenderungan kita sebagai wanita,
Karena kita wanita adalah makhluk emosi yang telah Tuhan ciptakan. Kecenderungan kita sebagai wanita saat kita berhadapan dengan sebuah situasi yang tidak menyenangkan kita, jika kita tidak bertenang terlebih dahulu, maka kita akan melakukan banyak kesalahan. Kita cenderung melakukan berbagai kesalahan dan bahkan akan merumitkan suasana, merumitkan sesuatu keadaan yang sudah sedia rumit. Itu sebabnya mengapa firman Tuhan mengajar kita pada malam hari ini, untuk menjadi seorang dewasa itu kita harus memiliki sikap tenang. Dan selain daripada itu, saya membaca ayat seterusnya dikatakan, janganlah mereka kesana kesini mempercakapkan kejelekan orang lain, dan janganlah mereka menjadi peminum, melainkan menjadi pengajar kebaikan. Di dalam ayat seterusnya, mengapa ayat ini menekankan bahwa seseorang wanita yang sudah dewasa memiliki ketenangan diri? Karena apabila kita berhadapan dengan situasi-situasi yang tidak menyenangkan hati kita, jika kita tidak menenangkan diri kita pertama-tama, kita akan melakukan banyak kesalahan, melakukan banyak kesilapan. Kita akan merumitkan suasana, merumitkan situasi yang sudah sedia rumit. Sebagai seorang wanita dewasa, kita dipanggil, kita diajar untuk menjaga kehormatan diri kita sebagai seorang wanita yang beribadah. Karena apa? Karena kita adalah pengajar kebaikan melalui sikap yang kita tunjukkan dalam kehidupan kita sehari-hari, tanpa menjelekkan orang-orang yang kita tidak suka di mana-mana pun. Apalagi saat ini di mana teknologi sudah ada di dalam tangan kita, maka kita senang melampiaskan ketidaksenangan kita, ketidaksukaan kita melalui apapun saluran yang kita rasa bahwa itu menyenangkan hati kita. Sekali lagi saya mau katakan bahwa kita sebagai wanita cenderung untuk melakukan sesuatu yang kita anggap bahwa menyenangkan, yang mampu menyenangkan hati kita, tetapi bukan menyelesaikan keadaan. Sewaktu emosi kita berada di tahap yang tinggi, emosi kita tidak dikontrol ataupun emosi kita tidak diproses dengan benar, kita tidak membiarkan Roh Kudus mengontrol emosi kita, maka kita akan pasti melakukan sesuatu hal yang akan pastinya merugikan diri kita sendiri, bahkan juga merugikan orang-orang yang ada di sekitar kita. Seorang wanita yang beribadah itu adalah wanita yang menjaga kehormatan dirinya dan juga seorang wanita yang sudah dewasa. Di dalam ayat seterusnya berbunyi begini, mereka hendaklah mendidik wanita-wanita yang lebih muda supaya bersikap tenang, mengasihi suami dan anak-anak mereka. Maksudnya di sini bahwa wanita-wanita yang sudah dewasa harus menjadi teladan kepada wanita-wanita yang muda, bukan hanya di dalam mengurus keluarga, tetapi juga dalam ketenangan sewaktu berhadapan dengan apapun situasi. Pada malam hari ini firman Tuhan mengajar kita untuk menjadikan kita sebagai seorang wanita yang beribadah. Seorang wanita yang beribadah itu adalah wanita yang menjaga kehormatan dirinya dan juga wanita yang sudah dewasa di dalam rohani. Seorang wanita yang beribadah itu dikatakan sekali lagi bahwa orang yang mengikat diri kepada Allah, di mana kita menjadikan Allah tempat kita meletakkan seluruh kepercayaan kita, di mana kita meletakkan seluruh kehidupan kita, semua segi kehidupan kita, kita letakkan kepada Allah sendiri. Kita mau melibatkan Tuhan di dalam segala perkara, di dalam segala kesukaran kita, di dalam pergumulan kita, bahkan juga di dalam kesenangan kehidupan kita. Kita tidak akan melupakan Tuhan. Sewaktu kita berhadapan dengan berbagai warna-warni emosi,
kita meletakkan semuanya di kaki Tuhan untuk dikendalikan olehnya. Bukan kita yang mengontrol keadaan, tetapi biar Tuhan yang mengontrol semuanya di bawah pengendalian yang Maha Kuasa. Cukup untuk kita menjaga posisi kita sebagai wanita yang beribadah kepada Tuhan, dan hal-hal lain yang merumitkan keadaan kita, hal-hal dan pergumulan-pergumulan yang berat, suasana-suasana yang tidak menyenangkan di sekitar kita, kita letakkan itu untuk dikendalikan oleh Allah yang Maha Kuasa, biar Dia bertindak di atas semuanya. Oleh itu, wanita-wanita anggun, rakan-rakan wanita yang saya kasih di dalam Tuhan, mari kita bangkit menjadi seorang wanita yang beribadah kepada Tuhan, wanita yang memiliki ketenangan di dalam apapun situasi yang kita alami setiap hari, dan juga wanita yang mengajar, menjadi teladan kepada wanita-wanita yang muda di luar sana. Hanya dengan pertolongan Roh Kudus saja kita mampu menjadi wanita yang menjadi teladan di dalam sikap perlakuan kita kepada orang-orang lain yang ada di sekitar kita. Tuhan memberkati kita sekaliannya, wanita-wanita anggun. Mari kita berdoa bersama-sama. Saya bawa kita di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur pada malam hari ini karena firman-Mu telah berbicara, firman-Mu telah mengajar kami supaya kami menjadi seorang wanita yang beribadah, seorang wanita yang akan menunjukkan keteladanan kami melalui sikap kami, melalui kehormatan kami, melalui apa yang kami lakukan, menjadi teladan kepada orang-orang, menjadi teladan kepada wanita-wanita muda yang ada di luar sana. Kami berdoa biar kiranya Roh Kudus-Mu memperkokohkan firman-Mu supaya menjadi rema di dalam hati kami dimanapun kami melangkah. Terima kasih Bapa di surga, berkat-Mu di atas setiap kami, atas keluarga kami, di atas setiap individu kami. Haleluya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan bersama pada hari ini. Sampai kita bertemu di lain kesempatan di tema yang sama, sebuah kehormatan dalam poin yang seterusnya. Shalom, selamat.